Agus Wahid, dugaan markup WOS 11,6 kali lipat, masa Prabowo masih mau tutup mata. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut WOS. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WOS itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WOS. Jangan dihitung untung rugi enggak. Hitung manfaat enggak untuk rakyat. Jadi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan semua. Saya sudah pelajari masalahnya. Indonesia sanggup dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Atas nama rakyat, saya kira Prabowo perlu ditegur keras. Nggak apa-apa, ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita, bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja, bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan, bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Ya sebetulnya gini loh, sejak kemarin Presiden bilang dia ngambil alih, itu urusannya sudah selesai. Perkara dia mau lewat apa, pakai apa, terserah Presiden. Artinya polemik ini harusnya sudah selesai. Nah tinggal bahas bagaimana cara menyelesaikan. Karena itu sudah jelas diambil oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah. Tentu pakai APBN. Nah terus bagaimana caranya? Saya kan beberapa kali katakan duduklah antara Menteri Keuangan dan Komisi 11 karena dia yang akan memberi tanda tangan. Itu mau diapain? Tapi kan Presiden sudah ambil, itu saya ambil alih. Tanggung jawab saya selesai sudah. Nah mau apa kita lihat nanti. Tapi tidak melepas kasus yang dicurigai teman-teman pidananya. Silahkan aja lah. Tiba-tiba bicara mengenai tanggung jawab. Jadi sobat era sekalian, ini hal yang kita harus pahami ya. Jadi tanggung jawab itu apa? Apakah tanggung jawab itu berarti case close, tidak usah dilanjutkan kontroversinya, tidak perlu dimintai pertanggungjawaban pihak-pihak yang telah merugikan keuangan negara sampai triliunan? Kalau begitu enak betul. Kalau begitu ini bukan presiden yang baik ya. Ini presiden cuci piring namanya. Kalau seandainya tiba-tiba untuk menutupi suatu skandal yang bernilai triliun, dia bilang saya yang tanggung jawab. Apakah tanggung jawab itu dia mau keluar uang dari kantong sendiri untuk mengganti kerugiannya? Kan nggak mungkin. Simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Jadi sudahlah. Saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua, ya. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Oke? CEO BPI Danantara Roshan Roslani membeberkan, pemerintah tengah menyiapkan mekanisme pembiayaan baru agar operasional WOS dapat berjalan berkelanjutan tanpa membebani keuangan proyek. Salah satunya yakni skema Public Service Obligation atau PSO yang berasal dari APBN. Porsi yang memang public service obligation yang akan ditanggung oleh pemerintah, dan tapi juga ada yang sarananya ini yang akan ditanggung oleh bersama-sama lah gitu ya. Dan, Pak, tapi yang opsinya gimana Pak? Tapi opsinya itu berarti yang PSO apa pengalihan prasarana WOS Pak yang akan diambil Pak? Dan ini
ini sedang kita matangkan lah ya. Tapi tadi sampaikan ya adalah pemerintah pasti hadir dan nanti kalau yang kan itu juga ada undang-undangnya juga memang untuk sarana untuk prasarana dan juga untuk pes transportasi itu memang adalah tanggung jawab pemerintah ya. Tapi untuk sarananya dan juga operasionalnya ya itu bisa di BUMN atau dunia usaha lain. Di sisi lain, pakar kebijakan publik Agus Pambagio meminta pemerintah tak buru-buru melanjutkan proyek hingga ke Surabaya, Banyuwangi, Jawa Timur tanpa perhitungan yang matang. Agus berharap pemerintah juga memperhatikan semua aspek transportasi yang bersinggungan dengan WUSH. Pertanyaannya, mengapa di negara lain, di Jepang, di Eropa bisa? Karena ditata. Kita kan minta izin terbang bisa siapa? Salah satu maskapai terbesar kita itu punya setiap jam ke arah Surabaya ada izinnya. Jadi dia bisa terbangi itu. Nah, kalau itu terjadi dengan saingan dengan WUSH, kereta itu selalu di tengah kota. Kecuali WUSH-nya tersambung di bandara, misalnya gitu. Jadi perlu diperhatikan. Kalau ini seperti sekarang, pasti akan tadi Pak Saiful bilang boncos. Karena apa? Itu kanibalisme terjadi. Nah, lalu bandara yang sudah banyak dibangun Pak Jokowi itu mau jadikan apa? Warung Tegal kek atau jadi apa? Itu mesti jelas. Ya, karena kalau tidak udah biaya capex-nya besar, opex-nya besar, penumpangnya nggak ada. Ini yang menjadi persoalan. Kan kalau tol saja begitu Lebaran atau Nataru pasti berkurang bandara berkurang 50%. Nah, kalau ini ada seperti apa? Itu yang harus dihitung. Jangan sembrono cepat seperti yang sudah-sudah, dampaknya OPEX-nya menjadi mahal, infrastrukturnya mudah rusak dan seterusnya. Itu silakan saja mau sampai ujung dunia silakan, tetapi tolong dihitung betul. Karena tadi Menko bilang itu korporasi, ya bisa korporasi mau jual sahamnya kayak mau diapain bisa. Sekilas tampak menyelesaikan masalah, tapi di balik itu, Presiden terkesan ingin meredam kasus korupsi yang sedang diusut KPK, kata para ahli. Kok bisa? Antoni Budiawan menilai pernyataan Prabowo itu seperti ingin menutup-nutupi dugaan korupsi proyek kereta cepat yang sedang diselidiki KPK, sebab kasus hukumnya masih belum jelas dan upaya penyelesaiannya tidak sesuai dengan payung hukum yang ada. Kalau Ihsanuddin Nursi lebih keras lagi bahasanya. Menurut dia, pernyataan Prabowo yang bilang enggak usah ribut-ribut itu seperti sedang membungkam upaya penyelidikan hukum yang sedang berjalan di KPK. Juru bicara KPK bilang saat ini tim penyelidik mereka sudah dan masih akan mengundang pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan soal megaproyek itu. Dengan kondisi KPK yang masih berproses seperti itu, ditambah kata-kata Prabowo yang ini, menurut Antoni, pemerintah seperti mendahului proses hukum yang sedang dilakukan KPK. Menurut Antoni, selagi proses hukum berlangsung, proses negosiasi untuk restrukturisasi utang bisa tetap berjalan. Tapi hasilnya jangan memperpanjang batas pelunasan dari 40 tahun jadi 60 tahun. Jika ingin menyelesaikan masalah, turunkan bunga utang yang dinilai terlalu mahal. Memang berapa sih utang kereta cepat? Cuma pihak-pihak terkait yang tahu totalnya berapa. Mungkin sekitar 75% dari nilai proyek yang mencapai 116 triliun rupiah. Presiden Prabowo bilang sih cicilannya 1,2 triliun per tahun. Itu baru bunganya loh. Belum utang pokoknya yang baru bisa dibayar 10 tahun lagi setelah grace period berakhir. Tujuan grace period adalah memberikan kelonggaran waktu kepada perusahaan pembiayaan proyek untuk beroperasi dan menghasilkan pendapatan sebelum memulai membayar cicilan pokok utang. Jadi setelah 10 tahun, cicilan utangnya pasti lebih besar dari 1,2 triliun rupiah. Baru nyicil bunganya aja udah pada repot karena perusahaan konsorsiumnya nggak sanggup. Apalagi nanti pas sudah bayar utangnya. Katanya transparan, tapi kok nama yang diperiksa KPK soal markup WUSH masih disembunyiin? Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap bahwa lembaganya tengah dalam tahap penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan anggaran proyek WUSH. Ia mengatakan bahwa identitas pihak yang diperiksa tidak bisa dipublikasikan karena masih proses. Sementara itu, dugaan markup mencuat setelah Mahfud MD menyebut biaya per kilometer proyek jauh di atas standar global, sekitar 52 juta US dollar dibanding 17 sampai 18 juta US dollar di Tiongkok. KPK juga belum memutuskan kapan akan naik ke tahap penyidikan maupun siapa yang akan jadi tersangka pertama dalam kasus ini.
Dengan begitu, publik hanya bisa menunggu dan bertanya, kapan transparansi akan muncul dari lembaga yang seharusnya jadi garda depan anti korupsi? Nah, karena keuangan perusahaan konsorsium BUMN yang megang proyek ini sudah berdarah-darah, merugi hingga 4,2 triliun rupiah sepanjang 2024, muncul wacana negara bantuin bayar utang pakai APBN yang awalnya ditolak Menteri Keuangan. Tapi wacana itu kembali menguat gara-gara Presiden Prabowo menyampaikan hal sebaliknya. Pilihan untuk bayar utang WUS pakai APBN ini tentu langsung dikritik para ahli. Selain melanggar konsep proyek yang B2B, rencana ini juga diprediksi bakal menambah beban APBN. Ihsanuddin bilang, tanpa beban utang WUS aja, ruang fiskal APBN udah dipersempit oleh utang luar negeri. Artinya, keuangan negara lagi ketat, udah sulit kalau mau nambah pengeluaran. Akibatnya, kata Ihsanuddin, APBN makin impoten, alias tidak menjalankan fungsinya buat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ihsanuddin menekankan pentingnya audit proyek dulu, karena sejatinya APBN tidak bertujuan membiayai proyek yang ditengarai bermasalah secara fundamental, apalagi udah tercium dugaan korupsi di dalamnya. Pernyataan soal membayar utang WUS dengan uang hasil rampasan korupsi juga seharusnya tidak disampaikan Presiden. Soalnya muncul kesan kalau Presiden nggak ngerti keuangan negara. Itu kata Antoni loh ya. Pada dasarnya, uang yang dikorupsi para pejabat berasal dari APBN yang sebagian besar didapat dari pajak rakyat. Pas koruptornya ditangkap, ya uangnya kembali ke APBN. Bukan jadinya malah uang koruptor direlakan buat negara, jadi seolah-olah ada tambahan. Sebenarnya belum ada keputusan final soal duit apa yang dipakai buat bantuin WUS bayar utang. Ini masih jadi bahasan lintas kementerian dan juga Danantara. Tapi katanya negara dipastikan hadir dalam masalah ini. Di sisi lain, sebagai pengawas pemerintah, DPR akan mempelajari keputusan-keputusan yang diambil pemerintah periode sebelumnya sebelum menentukan langkah mereka selanjutnya. Sejauh ini, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah bilang pihaknya tidak mempermasalahkan apabila utang kereta cepat memang harus dibebankan ke APBN. Duit apa aja ya yang dipakai buat bayar utang ini nanti? Utang belum dibayar, proyeknya mau diperpanjang sampai Banyuwangi. Kalau menurut kamu gimana tuh? Publik ingin tahu apa ada ya kalau Anda punya infonya, ada klausul kalau gagal bayar utang atau apapun lah, kan banyak kasus nih di Afrika, di Pakistan, jaminan ya, debt trap. Kira-kira di proyek WUS tuh bocoran infonya ada nggak sih? Apa yang akan disita oleh selain tentu Jokowi? Saya pernah bicara terus diprotes Luhut bahwa kalau disita, misalnya disita, kan barangnya di tengah pulau gini emang mau. Paling apa yang dia minta? Saya tanyakan pada ahli geopolitik supaya memberikan masukan. Cina kan mau masuk lewat Natuna itu, terus. Ya dia minta pangkalan di situ kan bisa. Ya kan, gimana? Itu aja. Itu belum dijawab, malah bilang itu ngapain ngomongin geopolitik, lo itu mesti diantisipasi. Iya, kalau itu katanya belum pernah ikut Lemhanas katanya, saya nggak tahu. Tutup aja Lemhanas. Nah, jadi ini semua ahli korupsi anti korupsi sudah semua, saya hanya lihat dari sisi kebijakan. Pertama, kalau ini harus dibuktikan ya, kalau pengalaman saya loans itu memang ditandatangani oleh kedua presiden kalau bilateral. Ya, jadi kalau mau korupsi itu sudah ada di situ. Jadi sekarang cari dokumen report to the president dari proyeknya JICA. Itu dicari, terus silakan dilihat secara finansial dan sebagainya. Kemudian yang di Cina dicari. Makanya dari tadi saya katakan kumpulkan semua dokumen. Karena itu tugas KPK. Ya kan, atau kejaksaan atau siapalah, semua dokumen itu. Contoh waktu Garuda yang Emir kena itu kan karena dari Rolls Royce-nya ketangkep KPK Inggris, baru sih di sininya nggak bisa membuktikan. Nah jadi sekarang baca seluruh kontraknya itu, lalu ada bocornya di mana, karena semua itu harusnya, ini pengalaman Pak Saud, bisa dilihat baru ditentukan. Mas Zainur, dari skema utang kereta cepat WUS tentunya ada pembelajaran yang harus dimaknai, dan tentunya lagi agar peristiwa ini tidak kembali terjadi sehingga membebani rakyat kalau ini memang nantinya ujung-ujungnya akan memakai APBN. Lalu menurut Anda sendiri untuk melihat akar permasalahannya, apakah diperlukan audit dalam skema pembiayaan, skema pembayaran utang dari kereta cepat WUS ini?
Tentu Mbak Cynthia, yang pertama harus dilakukan audit menyeluruh ya terhadap proyek bus ini dari tahap perencanaan sampai tahap pembangunan dan tahap operasional agar kita bisa dapat cerita utuhnya mengapa kemudian berujung pada overrun, berujung kepada beban operasional yang tidak nutup kemudian menjadi beban bagi KCIC. Yang kedua, jangankan bicara soal audit, rencana untuk menggunakan APBN membayar utang korporasi B2B itu punya risiko hukum, hati-hati. Rezim kalau sudah berganti nanti bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu harus hati-hati. Pemerintah jangan sembrono, jangan sembarangan. Lakukan legal due diligence terlebih dahulu untuk menilai apakah B2B itu bisa dibayar oleh APBN. Kalau secara langsung saya lihat tidak bisa. Secara tidak langsung melalui PMN, melalui skema-skema lain, melalui penugasan barangkali bisa. Tetapi apapun itu merupakan beban bagi rakyat yang tadinya dipikirkan sebagai sebuah mekanisme bisnis murni berubah menjadi APBN gitu. Oke, nah, artinya jika ini terjadi adalah bentuk pemaksaan skema pembayaran utang menurut Anda? Iya dong. Ini kalau dipaksakan dibayar pakai APBN, sekali lagi ini ada risiko hukum. Ini kan semacam membail-out. Resiko hukumnya kemana nih? Ke Pak Presiden Prabowo atau Presiden sebelumnya? Kalau untuk bailout-nya tentu yang memberikan bailout. Tapi kalau untuk presiden sebelumnya bagaimana proses pengambilan keputusan proyek bus itu diambil. Yang kedua, saya pikir tidak hanya sekadar proses pengambilan keputusannya ya, bagaimana proses konstruksi yang mungkin diawali dengan pengadaan lahannya. Mengapa overrun itu terjadi? Kita tidak langsung menuduh ini ada korupsi, tapi memang itu semua baru akan terjawab kalau ada audit, sehingga nanti kelihatan apakah persoalannya perencanaan yang buruk atau proses pembangunan yang buruk atau ada markup atau seperti apa. Jadi menurut kami sebelum bicara soal ini akan di bailout, ini akan dilanjutkan sampai Banyuwangi, terlebih dahulu harus diawali dengan audit menyeluruh agar pemerintah punya basis dasar untuk pengambilan kebijakan langkah selanjutnya, Mbak Cynthia. Ya, Mas Zainur, ketika memang nantinya akan ditetapkan pembayarannya akan menggunakan dana apa yang harus dilakukan pemerintah itu sendiri untuk membuat rakyat merasa adil dalam hal ini? Apakah harus ada pengumuman dulu dari KPK? Apakah hasil audit itu harus disampaikan secara nyata terlebih dahulu ke publik? Iya Mbak, bagi saya sangat penting bagi KPK untuk segera melakukan proses penyelidikan agar terang apakah ada tindak pidana atau tidak. Yang kedua, harus dilakukan audit secara menyeluruh. Siapa yang melakukan audit? Ya BPKRI sebagai lembaga audit. Yang ketiga, pemerintah harus transparan di semua proses penyelesaian WUS ini. Kalau tidak transparan, lagi-lagi rakyat akan punya banyak prasangka, apalagi ada pernyataan dari Presiden teruskan sampai Banyuwangi. Jakarta Bandung saja sedemikian banyak menyisakan masalah, membebani utang bagi generasi selanjutnya sampai 60 tahun. Masa kita mau menambah masalah sepanjang Jakarta Banyuwangi begitu kan? Oke, jika memang audit diperlukan menurut Anda Mas Zainur, apakah BPK bisa melakukannya secara langsung atau harus menunggu perintah dari Presiden? Saran saya justru dari KPK, ya KPK jalankan proses penyelidikan, sebagaimana KPK di kasus-kasus yang lain, KPK meminta kepada lembaga audit untuk melakukan audit sehingga KPK punya bahan, punya data untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana atau tidak. Nah, sayangnya pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempercayai KPK saat ini? Ini adalah ujian sejarah juga bagi KPK. Saya pikir KPK kalau dari sisi kemampuan, dari sisi ability sangat mampu. Yang jadi pertanyaan adalah ada willingness nggak? Ada kemauan tidak? Padahal kemauan itu yang terpenting. Yang sangat luas. Dan ini sekali lagi ini adalah ujian sejarah bagi KPK. Apakah KPK bisa berdiri secara independen ataukah KPK dipengaruhi oleh unsur-unsur politik? Baik. Analis politik dan pembangunan, Agus Wahid, bercerita mengenai polemik kereta cepat WUS yang kini tidak henti-hentinya menjadi perbincangan. Dikatakan Agus, langkah pemerintah yang belakangan membuka opsi menutup kerugian proyek itu memunculkan banyak tanda tanya sekaligus memunculkan paradoks sikap dalam penegakan hukum. Pertanyaan mendasarnya, apakah kerugian WUS karena faktor korupsi? Inilah yang perlu ditelusuri, kata Agus kepada fajar.co.id, Jumat tanggal 14 November tahun 2025.
Agus mengurai bahwa catatan ketidaklayakan proyek kereta cepat sudah muncul jauh sebelum fase pembangunan, terutama dari sisi pasar. Dua pejabat penting saat itu, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan dan Kepala Bappenas Andrinov Caniago, telah menyampaikan bahwa proyek tersebut tidak feasible. Namun, menurut Agus, pandangan kritis itu justru berujung reshuffle terhadap keduanya. Yang terjadi kemudian terbukti, serapan penumpang tak sesuai ekspektasi sehingga berdampak pada tingginya beban kerugian. Ia juga menilai Presiden ke-7, Jokowi, kala itu menggunakan pendekatan kekuasaan secara sepihak dalam mendorong proyek tersebut, bahkan mengesampingkan catatan akademik dari para menteri. Agus menyebut Jokowi lebih mengikuti kepentingan China ketimbang pertimbangan kementeriannya sendiri. Jokowi lebih manut pada titah Xi Jinping. Apapun landasannya, Jokowi telah melakukan abuse of power, tegasnya. Kata dia, tindakan tersebut merupakan bentuk korupsi politik yang berdampak luas pada kualitas pembangunan nasional. Agus juga menyinggung dugaan markup biaya pembangunan. Ia menyebut informasi dari subkontraktor menunjukkan adanya lonjakan nilai pembangunan yang tak wajar. Menurut dia, nilai pembangunan infrastruktur yang seharusnya berada di kisaran Rp60 jutaan per meter, dipatok hingga Rp700 jutaan, atau 11,6 kali lipat dari nilai wajar. Ia menilai kondisi itu tidak hanya sekadar salah kelola, tetapi sudah mengarah pada praktik korupsi yang sistematis. Di tengah polemik ini, Agus menilai sikap Menke Purbaya sudah tepat. Penolakan agar APBN menutup kerugian WOS bukan semata karena akad kerjasama B2B, tetapi karena proyek itu syarat dugaan penyimpangan. Namun, ia mengingatkan bahwa tekanan politik dapat menghambat upaya pembenahan. Agus menilai Presiden Prabowo Subianto kini berada di persimpangan penting, apakah akan konsisten pada janji penegakan hukum anti korupsi atau justru tunduk pada tekanan politik dari kelompok tertentu. Ia bahkan menyebut posisi Purbaya bisa berada di ujung tanduk jika Prabowo lebih mendengar suara kelompok pendukung Jokowi. Jika arah kebijakan berbelok dari jalur anti korupsi, Agus memperingatkan ekonomi nasional dapat kembali merosot. Ia menyebut situasinya bisa membuka ruang bagi kebangkitan, bandit ekonomi, mengulang tata kelola bermasalah yang membebani rakyat. Agus mengingatkan bahwa risiko besar mengintai bila Prabowo gagal menjaga independensi dalam penegakan hukum. Ia bahkan menyeret skenario suram yang pernah disebut Prabowo sendiri dalam kampanye Pilpres 2019, merujuk pada novel Ghost Fleet, tentang ancaman masa depan Indonesia. Agus bilang, jika arah kebijakan terus memihak kepentingan kelompok tertentu, ia menilai hal itu sama saja memberikan ruang bagi kekuatan asing untuk melemahkan Indonesia. Kita butuh pemimpin berani, cakap, berintegritas, nasionalis sejati dan berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, bukan sosok pemimpin yang omon-omon, kuncinya.